Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Prayoga, guru di SMA Negeri Sejuk. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas PPG dalam jabatan guru agama tahun 2022. Silakan menyaksikan video tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada hari ini untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga untuk materi sejarah peradaban Islam, khususnya masa kejayaan Islam. Sebelumnya kita doa terlebih dahulu kepada Aska. Silakan untuk dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aska sudah berdoa. Semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya Bapak absen. Hadirin siswa hari ini Aska Amrullah, Bayu Winata, Cindy Petikasari, Yogi Ardiansa, Yola Kartika. Ya, cukup ya. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan hari ini, pada siang ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, tapi nanti kita akan berdiskusi secara kelompok. Adapun yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian nanti akan membentuk kelompok, kemudian berdiskusi, kemudian memaparkan di depan kelas. Kemudian siswa yang lain silahkan didengarkan. Mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan kepada kawan-kawan yang sedang presentasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti mudah-mudahan tercapai, karena pertemuan yang ketiga ini merupakan pertemuan yang terakhir dalam materi sejarah peradaban Islam. Kemudian untuk tugas kelompok atau diskusi kelompok hari ini perlu Bapak sampaikan mekanismenya, bahwa nanti kalian seperti apa yang kita agendakan kemarin, dibentuk per kelompok, kemudian membuat peta. Jadi alat-alatnya sudah dipersiapkan dari rumah, seperti karton, spidol, baik spidol permanen atau yang sifatnya ada warnanya, itu silakan dipersiapkan masing-masing kelompok. Jadi nanti tidak ada istilah kelompok yang satu minjam ke kelompok yang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, silakan dibagi atau diatur kelompoknya dan diatur kursinya, dan dikerjakan tugas yang sudah kita disepakati, yang sudah kita agendakan untuk pertemuan pada hari ini. Selamat mengerjakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aska Marula. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas pembuatan maket atau peta terkait dengan persebaran wilayah dinasti Umayyah.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dinasti Umayyah adalah salah satu dinasti yang berkembang setelah kematian atau wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Guru kita tadi. Nah, sekarang pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan wilayah-wilayah persebaran dari dinasti Umayyah tersebut, yaitu wilayah persebaran yang meliputi daerah Turki, Iran, Arab Saudi, Syria, Palestina, dan wilayah sekitaran Afrika Utara. Adapun masa periode dinasti ini adalah berkembang sekitar tahun 661 Masehi hingga tahun 750 Masehi, yakni dinasti ini berkuasa sekitar 90 tahun. Baik, mungkin itulah presentasi tentang pembuatan peta kami terkait dengan perkembangan dan persebaran wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Apabila ada yang belum jelas atau mengerti, mungkin bisa ditanyakan. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta tentang Bani Abbasiyah. Di sini terletak Bani Umayyah, Spanyol, Afrika Utara, Sapira, Pakistan, dan apa ini? Jara Arab. Bani Abbasiyah, Maroko, Mesir, Sapira, Irak, Persia, Turki, India. Pada 750 sampai 1258 Masehi. Baik, terima kasih anak-anak ya, sudah memaparkan, sudah menjelaskan terkait dengan apa yang Bapak tugaskan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah secara maksimal ya, secara bersama-sama dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya. Jadi Bapak berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Baik ya, sedikit Bapak beri penjelasan. Bapak ambil kesimpulan terkait dengan periodisasi Islam pada masa itu, di mana periode klasik ini merupakan periode yang benar-benar puncaknya kejayaan Islam pada masa itu ya. Sudah kalian paparkan tadi, per kelompok ada fase ekspansi, kemudian fase disintegrasi. Itu merupakan sebuah kejayaan yang sangat luar biasa dalam perkembangan Islam. Kemudian di masa kejayaan Islam ini sudah dijelaskan juga tadi dari beberapa kelompok, ada faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu maju pada saat itu, yaitu faktor internal, kemudian faktor eksternal, dan faktor-faktor lainnya ya. Kemudian terkait dengan tokoh-tokohnya banyak tadi Bapak dengarkan penjelasan dari kalian semua. Itu ada yang hafal, ada yang melihat penjelasan di buku, tapi ini sangat luar biasa seperti ilmu-ilmu yang ditemukan pada saat itu. Jadi kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda harus berpedoman, harus menjadikan mereka sebagai contoh untuk masa kejayaan Islam pada masa sekarang, seperti di ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, seni, tafsir, dan ilmu hadis. Jadi kita sebagai generasi muda ini haruslah mengambil contoh dari tokoh-tokoh tersebut. Baik, kemudian ada tadi beberapa kelompok yang menjelaskan tentang sedikit biografi ya, biografi tentang Ibnu Rushd, kemudian Al-Ghazali, Al-Kindi, ya, Ibnu Sina, serta tokoh-tokoh yang lain sudah dipaparkan secara bersama-sama. Saya rasa diskusi kelompok pada hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berdampak untuk kita semua dan kita jadikan sebagai
motivasi untuk kita ke depannya untuk membangkitkan kajian Islam ini kembali, ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin kritik dan saran dari kalian terkait pembelajaran kita. Jadi silakan sampaikan kritiknya seperti apa, kemudian sarannya seperti apa. Saya Pak, kritik saya untuk pembelajaran pada hari ini terkait dengan waktu pembelajaran Pak. Karena kalau bisa waktu pembelajaran agama Islam ini tidak terpotong waktu istirahat. Karena jika terpotong dengan waktu istirahat itu bisa sedikit mengganggu dan mengurangi fokus kami pada saat belajar. Dan saran saya untuk pembelajaran pada hari ini yakni saran saya pembelajaran audiovisual ini sebaiknya diterapkan tidak hanya pada materi ini, yakni pada materi masa periode kejayaan Islam, akan lebih baik dan lebih efisien jika digunakan pada metode pembelajaran atau pemberian materi yang selanjutnya. Karena materi dengan menggunakan audiovisual ini merupakan salah satu cara belajar yang cukup menyenangkan dan bisa membuat kami lebih memahami pembelajaran tersebut. Mungkin sekian saja Pak kritik dan saran saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, sangat bagus sekali Aska. Apakah yang lain sependapat dengan kritik dan saran dari teman kalian, Aska? Nanti hal tersebut bisa kita bicarakan kembali, bisa kita bahas kembali. Mudah-mudahan nanti kritik dan saran ini sangat membangun untuk kita. Karena benar ya, waktunya terpotong, artinya fokus belajar kita sedikit terganggu. Kemudian metode pembelajaran ini sangat menarik, insya Allah bisa kita terapkan di pembelajaran selanjutnya. Baik, kalau gitu Bapak akhiri ya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.